Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pagi khusus 10 hari menjelang Pentakosta. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami masih bisa bertemu Tuhan, walaupun secara online. Kami mengucap syukur hari ini kami masih bisa bangun dengan tubuh sehat segar, tidak kurang suatu apapun. Biar kiranya Tuhan Kau memberkati renungan ini Tuhan, terlebih lagi biar kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, memampukan kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami, apa yang Tuhan ingin kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah pribadi yang mengenal. Izinkan saya membuka renungan ini dengan sedikit kesaksian. Kesaksian ini masih merupakan lanjutan dari kesaksian saya bulan lalu saat saya dan suami mengalami kecelakaan. Kecelakaan yang saya alami kali itu adalah kecelakaan yang terparah di dalam hidup saya. Mengapa? Karena biasanya saya hanya mendapat luka-luka luar dan bisa langsung sembuh dalam beberapa hari. Tapi kali itu saya perlu waktu 1 bulan untuk benar-benar pulih, walaupun tidak bisa dikatakan benar-benar pulih ya. Selama periode itu saya merasa sakit sekali sampai saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya juga sulit untuk bergerak. Ya, sulit untuk menggerakkan tubuh saya seperti dulu. Tapi satu hal yang saya dapatkan dari peristiwa ini, saat kita berusaha mengucap syukur, saat kita tidak menyalahkan siapapun atau kita tidak menyalahkan keadaan, saat kita tetap mengandalkan Tuhan, pada saat itulah Ia menyatakan kuasanya. Saya sangat merasakan penyertaan Tuhan, terutama dalam proses kesembuhan saya selama 1 bulan itu. Makin hari saya makin melihat begitu cepat ya proses kesembuhan itu. Dari hari pertama di mana saya tidak bisa bangun, pada saat saya bangun saya perlu bantuan. Lalu kemudian di hari-hari berikutnya saya bisa mulai bangun sendiri walaupun masih harus perlahan-perlahan. Sampai 1 minggu kemudian saya bisa melangkahkan kaki saya bisa datang ke rumah Tuhan. Itu semua bagi saya merupakan suatu proses yang luar biasa. Sudah pasti saya mengalami mujizat Tuhan. Tetapi di samping itu saya merasakan sesuatu yang lain. Ya, buat saya pribadi pada saat-saat saya menjalani proses kesembuhan itu, saya dimampukan, saya dikuatkan, saya dihiburkan. Bukan hanya oleh keluarga saya sebagai orang-orang terdekat saya, para pendoa, teman-teman, memang banyak. Mereka memang menguatkan saya. Dan saya sangat berterima kasih kepada mereka. Untuk setiap doa-doa yang mereka panjatkan buat saya, untuk setiap nasihat-nasihat, kata-kata yang memberikan kekuatan, saya sangat mengucap syukur, saya sangat berterima kasih. Mereka sangat menguatkan saya. Akan tetapi waktu mereka terbatas. Mereka tidak bisa terus-menerus berada di samping saya. Mereka tidak bisa terus-menerus menguatkan saya. Namun ada sosok pribadi yang selalu dekat dengan saya, selalu berada bersama dengan saya. Waktu malam hari, saat semua orang sudah tidur, sementara mata saya masih terbuka, saat itulah kami bercakap-cakap. Dia sungguh mengerti, dia sungguh tahu semua isi hati saya. Apa yang ada di pikiran saya, setiap rasa sakit yang saya rasakan, seluruh perasaan saya, dia tahu semua. Bahkan saat saya tidak bisa berdoa karena hanya air mata saya yang tertumpah, dialah yang berdoa buat saya. Siapakah dia? Ya, dia adalah Roh Kudus penolong kita. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Saya menggarisbawahi kata-kata supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bila kita bergaul akrab dengan seseorang selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, berarti kita akan benar-benar mengenal orang tersebut karena kita selalu bersama-sama dengan orang itu. Walaupun kita bersama suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara kandung, tapi kita tidak bisa selama 24 jam, 7 hari seminggu bersama-sama dengan mereka. Ada waktu-waktu tertentu di mana kita harus berpisah untuk melakukan tugas kita sehari-hari. Tapi Roh Kudus selalu ada bersama kita, menyertai kita selama-lamanya. Mengapa Yesus mengirimkan Roh Kudus kepada kita? Karena Yesus tahu bahwa kalau kita tidak kuat, kita tidak akan bisa kuat kalau kita tidak punya penolong dalam menjalani hidup kita ini, yaitu Roh Kudus. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak lagi menjadi milik dunia ini, tetapi menjadi milik Tuhan. Karena itu dunia membenci kita, sama seperti dunia juga membenci Tuhan. Namun ada kata-kata yang menguatkan kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak akan sanggup menjalani hidup kita tanpa pertolongan, tanpa ada yang bisa menolong. Karena itulah pada saat Dia terangkat ke surga, Dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong, Roh yang memberi kita kekuatan, Roh yang memberi kita penghiburan, Roh yang memberikan kita nasihat, Roh yang menunjukkan kepada kita jalan apa yang harus kita lakukan. Masalahnya sekarang, apakah kita sadar akan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Apakah kita melibatkannya dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah kita menganggapnya ada atau tidak ada? Atau bagaimana kita menerima Roh Kudus dalam kehidupan kita? Apakah Roh Kudus itu hanya sebatas apa yang tertulis di dalam Alkitab, terutama dalam Kisah Para Rasul, sebagai sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, karena kita tidak pernah mengalaminya, atau karena kita tidak pernah merasakan kehadirannya, apalagi bersama-sama dengan Roh Kudus dalam 24 jam sehari, 7 hari seminggu? Atau yang lebih berbahaya lagi, kita tidak percaya kalau Roh Kudus itu ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus masih ada sampai sekarang. Ia masih ada dalam dunia ini sampai saatnya nanti waktunya habis, yaitu saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Saat itulah Roh Kudus tidak ada lagi, karena yang tinggal adalah saatnya penghukuman untuk orang-orang yang berdosa. Selama Roh Kudus masih ada di dunia ini, mari kita gunakan kesempatan ini untuk lebih dekat lagi pada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Mari kita minta Roh Kudus membimbing dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena Roh Kudus tidak hanya sebagai penolong, tapi juga penasehat, pembimbing. Ya, buat saya pribadi, Roh Kudus itu segalanya. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita diajar terus mencari perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita dimampukan untuk tidak melakukan dosa, tapi memikirkan dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita memang masih harus terus berjuang. Kita berjuang melawan roh-roh di udara, penghulu-penghulu di udara, berjuang melawan keinginan daging yang terus-menerus berusaha menjerumuskan kita di dalam dosa. Kita berusaha dan kita berjuang agar semakin hari kita memiliki karakter Kristus, agar kita serupa dengan Kristus. Kita juga berjuang memegang iman percaya kita, agar pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali kita layak untuk terangkat bersama-sama dengan Dia, bertemu dengan Dia di awan-awan. Tanpa pertolongan Roh Kudus, kalau kita berjuang sendiri, lama-lama kita jadi capek. Kita tidak akan mampu, saudara. Saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sama-sama kita belajar melibatkan Roh Kudus dalam segala hal di kehidupan kita. Pada saat kita bangun pagi, mari kita menyembah Tuhan.
Mari kita mengucap syukur kalau saat itu kita masih bisa bangun. Dan pada saat kita bangun, kita bisa melakukannya sendiri. Tubuh kita masih sehat, masih segar. Tidak ada yang salah dengan tubuh kita. Apa yang terjadi kalau pada saat kita membuka mata dan tiba-tiba kita tidak bisa menggerakkan tubuh kita? Itu adalah suatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, suatu anugerah yang luar biasa. Selama kita masih mampu melakukannya, mari kita mengucap syukur. Kita juga mengundang Roh Kudus untuk terus bersama dengan kita dalam 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tidak pernah lepas sedikit pun. Kita belajar mengawal hidup kita berjalan bersama Roh Kudus, berjalan di dalam pemimpinannya. Sungguh saudara, Roh Kudus itu nyata. Buat saya, Roh Kudus itu lebih dari soulmate. Dia adalah pribadi yang mengenal saya, benar-benar mengenal saya. Saat mau tidur, kadang kita bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus dalam hati kita. Begitu juga dengan pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Ya, dia tahu segala sesuatu. Begitu juga saat kita akan mulai bekerja. Mari kita belajar untuk minta Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari. Apa yang kita pikirkan sepanjang hari itu, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, bahkan apa yang kita inginkan di dalam hati kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai hidup berjalan dengan Roh Kudus. Jangan kita biarkan Roh Kudus sendirian, istilahnya dianggurin gitu ya. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan bertahan menjalani kehidupan ini. Sama seperti para pelari, kita harus berjuang agar kita dapat tiba di garis finish. Begitu juga dengan kita. Kita berjuang agar kita dapat mencapai garis finish kita, yaitu surga, di mana kita dapat bertemu dengan Tuhan kita dan tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Roh Kudus akan memampukan kita hingga kita dan tetap memegang teguh iman kita saat Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Segala apa yang kami miliki, semuanya karena anugerah-Mu. Tidak ada satupun yang merupakan milik kami pribadi. Dan terlebih lagi kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa Tuhan memberikan seorang penolong yang luar biasa. Penolong yang maha sempurna, yang merupakan bagian daripada Allah Tritunggal yang luar biasa. Roh Kudus, mari Roh Kudus, saat ini kami mau membuka hati kami. Kami mau menerima Engkau. Pimpin kami dalam tiap langkah hidup kami. Sertai kami setiap waktu, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jangan pernah lepaskan kami Roh Kudus. Segala apa yang kami pikirkan, yang kami lakukan, yang kami ucapkan, bahkan yang kami inginkan di dalam hati kami sekalipun, biarlah itu sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan, agar semakin hari kami boleh menyenangkan Engkau dengan hidup kami. Semakin hari kami boleh memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Agar kami boleh layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Agar kami layak disebut sebagai pengikut-pengikut Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam bimbingan-Mu Roh Kudus. Kami percaya Engkau yang akan memimpin setiap langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes 14 ayat 25-27 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan,
tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sampai bertemu kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.